Oke, kembali lagi bersama saya Hendra Tampu. Dalam video ini kita membahas beberapa berita heboh, berita hangat ya, yang saat ini terjadi di dalam kubu Chelsea ini ya. Sebelum kita jauh lebih bahas, bagi teman-teman tolong bantu Hendra Tampu agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya, agar saya terus memberikan sebuah informasi yang terupdate, terbaru, dan yang pastinya aktual ya. Oke, kita lihat ya, mengetahui pertandingan sebelumnya Chelsea harus digilas di kandang sendiri di Stamford Bridge ya, melawan Wolves, skornya ada 4. Nah, di sini saya coba memberikan terkait ya, menurut beberapa sumber, menurut berita yang saya baca ya, termasuk guru besar kita Fabrizio Romano ya. Oke, berita terbarunya itu, berita hangatnya itu, setelah pertandingan Chelsea melawan Wolves di kandang sendiri takluk ya, kita melihat bagaimana saat Pochettino ditanyai beberapa media terkait kekalahan yang begitu besar ya. Dalam sebuah ekspresinya kita bisa melihat Mauricio Pochettino ini sepertinya gugup, bingung mau menjawab apa pada media. Yang pastinya dia mau mengatakan sebenarnya, tapi dia takut malu, tapi dia mencoba memberikan tanggapan yang positif, yang dia bisa mengakui kekalahan Chelsea pertandingan kemarin ya. Oke, kita yang baca dulu beberapa berita yang saya sudah kutip ya. Nah, terkait beritanya heboh ini, yang pertama adalah peluang Mauricio Pochettino ini dipecat, apakah dia harus bertahan dalam beberapa pertandingan atau harus sampai musim ini baru untuk dilihat lagi apakah layak untuk musim depan ya. Chelsea khawatir pemecatan Pochettino akan membuat mereka melanggar peraturan keuangan karena akan membutuhkan lebih dari 10 juta pound sterling untuk membayar biayanya, pemecatan, dan stafnya. Karena kan Pochettino datang ke Chelsea membawa staf-stafnya ya. Kita tahu, kita dengar ya, musim kemarin Chelsea dapat sebuah teguran dari FF ya, yang biasa ataupun menaungi finansial beberapa klub besar di Eropa ya, termasuk di Liga Inggris ya. Jadi Chelsea tidak mengambil keputusan begitu cepat untuk memecat Mauricio Pochettino karena dia masih melihat problem yang sebelumnya. Saat ini Chelsea dianggap telah melanggar aturan FFP ya, karena membeli pemain yang jor-joran dengan harga fantastis ya, yaitu ada Caicedo, ada Enzo, ada Mudryk ya, dan Nicole Jackson, dan pemain muda yang lainnya ya. Nah, Pochettino tidak akan dipecat walaupun situasinya Chelsea saat ini ya, yang sedang underperform jauh banget ya, waktu sebelum dilatih Thomas Tuchel ya. Jadi tidak ada perubahan saat ini dalam beberapa pertandingan nantinya hingga akhir musim. Nah, jika Chelsea dalam pertandingan berikutnya melawan Aston Villa, melawan Crystal Palace, dan final Carabao Cup nanti melawan Liverpool ya di Wembley, Chelsea sudah membuat daftar pendek siapa calon-calon yang nantinya akan menggantikan Pochettino selama Chelsea memiliki daya tarik bagi calon pelatih ini ya. Secara pribadi Dewan Chelsea dibagikan beberapa berdasarkan definitif tentang coach ya, tentang tekanan besar membangun klub ini dengan proyek jangka panjang. Nah, yang saya dengar ini adalah pelatih Jerman kemarin, Hansi Flick ya. Dia memang merupakan calon pengganti Pochettino saat ini ya, tapi itu masih calon ya, belum beberapa media yang aktual ya, belum beberapa media yang begitu menyoroti tentang Hansi Flick. Beberapa rumor mengatakan Hansi Flick ini saat ini sedang belajar bahasa Spanyol ya, yang katanya kan saat ini Barcelona ingin mencari penggantinya Xavi Hernandez yang sudah membuat pernyataan diri ingin meninggalkan Barcelona hingga musim ini. Peluang saat ini untuk menggantikan Pochettino ini adalah mungkin ya, itu ada beberapa pelatih yang saat ini menganggur, yang masih standby, yaitu adalah Robert De Zerbi, terus Miguel Sanchez, Jose Mourinho yang saat ini telah dipecat dari AS Roma, Ruben Amorim, Xabi Alonso ini memang sekarang lagi hype-hype-nya ya, menangani Bayer Leverkusen ya, yang tidak pernah terkalahkan ya. Gila, saingan berat juga nih, karena dia ada peluang besar untuk mengisi pelatih kekosongan di Liverpool ya, yang ditinggalkan Jurgen Klopp. Terus berikutnya ada Zidane ya, setelah meninggalkan kursi kepelatihan di Real Madrid, setelah Zidane menganggur beberapa musim belakangan ini. Terus ada Xavi Hernandez. Nah,
Xavi Hernandez ini kenapa masuk daftar? Ya karena memang akhir musim ini kan yang sudah saya bahas ini dia akan meninggalkan Barcelona, karena yang kabar-kabarnya ini, yang saya dengarnya ini, Pochettino belum menikmati kerjanya di Chelsea. Nah, saking beritanya heboh isu pemecatan Pochettino, ada beberapa pernyataan dari media yang mensyaratkan beberapa pemain baru Chelsea secara pribadi menyatakan penyesalannya dengan proyek yang diberikan pada pemain baru ini ya, beberapa pemain muda, karena mereka tidak memiliki besar yang dijual kepada mereka di tempat pertama. Setelah pertandingan Chelsea dikalahkan Wolves ya pada kemarin itu, setelah pertandingan tersebut direktur ataupun seluruh manajemen Chelsea mengadakan rapat, bener kan? Pasti akan diadakan rapat. Kalau nggak percaya bisa nonton video saya sebelumnya, itu saya jelaskan. Manajemen Chelsea, Todd Bowley, seluruh jajaran itu harus mengadakan rapat. Dan apa isi dari hasil rapat kemarin ya, bahwasanya itu ada beberapa berita yang saya dengar itu Stewart dan Winston Lee ini seharusnya menghadapi lebih banyak tantangan dan juga pertanyaan. Kenapa? Mereka 3 musim ini merekrut pemain yang tidak jelas, ataupun mereka yang tidak mempunyai visi misi tentang sepak bola, visi misi tentang bagaimana mereka saat bermain di lapangan ya, ataupun taktik-taktik saat diikutin pelatih Pochettino ya. Jadi ini merupakan fakta yang bisa kita secara logika ini ada juganya benar ya. Mereka yang merekrutkan pemain, mereka yang hire, mereka sebagai pencari bakat ya, mereka selama pemain muda ini kita tidak bisa melihat ya harga yang diberikan kepada Chelsea dengan pemain yang didatangkan. Jadi beberapa hasil tanggapan dari rapat internal itu ya. Dan kalian juga tahu guru besar sepak bola ya yang memang 100% bisa dikatakan percaya kepada Fabrizio Romano ya. Benar yang dikatakan Fabrizio Romano ya, dalam akun sosmednya ataupun akun dengan logo merahnya ini, dia menyampaikan pada videonya, saat ini di kubu di manajemen Chelsea ini sedang tidak baik ya. Mereka sedang ingin mempertimbangkan status Pochettino setelah pertandingan Aston Villa, mungkin juga setelah pertandingan Chelsea melawan Liverpool di Wembley ya. Ini dalam situasi yang memang benar-benar membuat kita sempat bertanya juga ya, ataupun ikut bertanya-tanya. Kita tahu saat ini mungkin Pochettino dalam kondisi pikiran yang begitu rumit ya, mungkin urat lehernya juga tegang ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya tekanan yang diberikan kepada fans dan juga diberikan kepada manajemen ya. Kita lihat kemarin pada saat pertandingan Wolves ya, beberapa chance yang menyuarakan Roman Abramovich. Nah, dalam artinya juga ini, Todd Bowley ini kita tidak tahu nih, dia benar-benar mencintai Chelsea, benar-benar ingin memiliki Chelsea itu seperti Roman Abramovich ya. Kita lihat beberapa hasil pencapaian dari Roman Abramovich pada saat Chelsea mendapatkan juara Liga Champions pertama ya kan, sebelumnya beberapa pergantian pelatih. Nah, di situ sudah tidak sabar ataupun sudah enak ya bisa dibilangnya itu ya. Sudah bagaimana manajemen dari kepemimpinan Pochettino ini ya. Beberapa jam sebelumnya ya, itu press conference Pochettino sebelum pertandingan Chelsea melawan Aston Villa ya yang diadakan besok. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin inti dari Pochettino saat diadakan press conference ya. Pochettino minta maaf kepada fans untuk bersabar dan tunggu hasil proses tim saat ini. Pochettino mendapatkan pesan dari manajemen yang berisikan dukungan bahwa visi misi ini masih sejalan. Nah, dalam artinya apa? Oke, kita sebagai fans, sebagai yang tidak tahu poin intinya dalam pembicaraan Pochettino dan Todd Bowley dan manajemen saat rapat internal kemarin. Yang pastinya dalam press conference ini, pernyataan Pochettino ini seperti pernyataan yang defense ya. Defense dalam artiannya apa? Ya, agar media, agar liputan, agar seluruh fans bisa menerima apa yang hasil yang dirapatkan internal sama manajemen Chelsea. Kita lanjutkan ya. Sudah bertemu khusus terkait postingan diunggah Bale. Nah, ya, kemarin istrinya Thiago Silva setelah pertandingan Chelsea lawan Wolves ya, juga
istri Thiago Silva menyatakan ini sudah saatnya diganti daripada akan terus lanjut kekalahan ke depannya. Ya, seperti itulah ya kira-kiranya. Jadi percakapannya bersifat rahasia. Poche menilai hubungan dengan Silva solid dari awal bergabung. Pochettino meminta para pemain dapat mempercayai dirinya sebagai pemimpin skuad. Ya, kita harus sabar lah ya, tapi sabarnya ini sampai kapan ya kan? Karena saat ini Chelsea sudah di posisi 11 ya. Banyak hal yang harus diperbaiki dalam tim saat ini, sampai ke hal taktik. Pochettino merasa saat ini pekerjaan yang sulit, jelas dong. Kenapa sulit? Dia didatangkan setelah meninggalkan PSG ya. Dia didatangkan untuk Chelsea ya, berarti Pochettino harus menerima visi misi jangka panjang proyek Chelsea kan. Dalam artian dia saat ini belum bisa menjawab tantangan itu. Pochettino juga sudah menjelaskan kepada para pemain bahwa mereka kepercayaannya terhadap mereka masih kuat. Nah, jadi Pochettino dan segala tim mereka itu dalam penyampaiannya pada saat sesi latihan, Pochettino menyampaikan beberapa statement ya. Ini menurut pendapat saya, menyampaikan beberapa statement. Dia mengakui ada kesalahan saat pertandingan kemarin. Ya, jadi dia untuk meminta para pemain bersabar, tolong bersabar agar mempercayainya itu lebih besar lagi ya, lebih lagi ke bagaimana ya sebagai pelatih yang diandalkan. Menurut kalian semua, bagaimana tanggapannya ini? Apakah Pochettino akan dipecat setelah pertandingan Aston Villa atau lebih lama lagi nunggu hingga akhir musim ya? Yang pastinya kita menunggu strategi taktik reformasi lah dibilangnya, reformasi setelah pertandingan sebelumnya melawan Wolves kalah ya di kandang sendiri ya. Dan juga Pochettino harus membangkitkan kepercayaan kepada fans, kepada klub, kepada pemain, bahwasannya Pochettino ini harus dipercaya lebih ya. Ya, itu saja dalam video saya hari ini. Bagaimana dengan jika memang ada yang salah ataupun masukannya, mari kita bersama-sama mari bersama-sama kita membangun lebih besar lagi konten Hendra Tampu ini dan dipercaya kepada masyarakat, pastinya pendukung Chelsea. Dan jangan lupa tetap menyalakan lonceng, subscribe, like, share, dan komen. See you, bye-bye.